Halo sahabat, kembali lagi di Cherry Ceria Channel. Kali ini saya akan sharing tentang 3 skill dasar untuk pedagang sukses. Sebelum saya lanjut ke pembahasannya, mohon untuk menekan tombol like, subscribe, serta tombol loncengnya agar channel ini akan terus berkembang dan kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja ke pembahasannya. 3 skill atau kemampuan yang mendasar untuk semua pedagang seperti kalian dan juga saya. Hal ini wajib dimiliki jika kita ingin usaha kita ini benar-benar bisa semakin hari itu semakin maju dan tumbuh dan berkembang. Apa saja skill dasar pedagang sukses tersebut? Kemampuan komunikasi dalam berdagang sama dengan kemampuan berjualan. Jika kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik, itu artinya kita juga tidak akan bisa berjualan dengan baik. Komunikasi ini bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Contohnya, jika kita bertatap muka langsung dengan seseorang, ataupun bisa juga melalui media sosial seperti telepon, ataupun melalui chat WA, dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam komunikasi dunia perdagangan ini teman-teman, minimal kita harus bisa membaca arah pembicaraan calon konsumen kita. Nah, jadi posisi kita ini harus benar-benar sebagai pendengar, bukan dalam posisi menyampaikan sesuatu, karena orang datang ke tempat kita kan kita belum tahu apa tujuan mereka, apa yang mereka cari, apa kebutuhan mereka. Nah, setelah mereka menyampaikan sesuatu, barulah kita mulai bisa masuk ke pembicaraan secara ke calon konsumen ini. Nah, kalau soal kemampuan manajemen keuangan ini sebenarnya simple ya teman-teman, karena jika kita bisa mengatur duit, nah berarti kita bisa memanajemen keuangan kita. Secara teknisnya kita harus memiliki catatan. Nah, untuk membuktikan bahwa kita mampu atau tidak dalam mengelola keuangan ini bisa dilihat dari kita memiliki catatan ataupun tidak. Nah, jika tidak memiliki catatan, sangat tidak mungkin bahwa orang tersebut mampu mengelola keuangannya dengan baik. Karena dengan memiliki catatan, kita itu bisa memiliki data, misalnya dari data-data barang kita ataupun dari harga-harga barang. Karena jika kita tidak memiliki catatan, kita tentu akan lupa, apalagi jika kita memiliki kesibukan. Nah, dengan memiliki catatan, kita juga bisa mengetahui untung atau rugi dan catatan keluar masuknya barang belanjaan kita. Apalagi ada nota yang terlampir maka akan lebih jelas lagi. Inti dari manajemen keuangan adalah bisa mengatur uang atau hasil dari pekerjaan kita atau usaha kita. Ketika ada tantangan dan hambatan, niscaya pasti akan terjadi di dalam dunia usaha.
Contohnya stok barang kosong, tetapi permintaannya banyak. Nah, maka pedagang harus mampu mencari solusi bagaimana caranya supaya stok barang ini bisa memenuhi kebutuhan konsumen kita. Contoh lainnya seperti menghadapi kerugian. Yang namanya pedagang pasti akan mengalami kerugian jika kita memiliki stok-stok barang yang sudah lewat expirednya. Maka dari itu pedagang harus mampu menemukan ide atau solusi agar untuk mengantisipasi agar stok-stok barang yang kita miliki itu benar-benar terjamin, baik dari segi tanggal kadaluarsanya dan juga dari penyimpanan barangnya. Selain itu, sebagai pedagang kita juga harus mampu memisahkan mana-mana barang yang bisa kita jual dalam jangka panjang dan juga dalam jangka pendek. Contoh lainnya juga misalnya adanya pesaing baru. Nah, biasanya dengan adanya pesaing baru ini juga akan sangat berpengaruh dengan usaha kita. Nah, bagaimana solusi kita untuk menghadapi hal tersebut? Kita harus benar-benar bijaksana dan harus benar-benar mampu mengambil keputusan agar tidak terjadi perbandingan antara warung kita dengan warung orang yang baru tersebut. Karena keputusan tersebut bukan hanya sekali dan mutlak. Yang namanya pedagang seringkali mengambil keputusan itu dengan jangka pendek, karena kita harus mampu menyesuaikan diri sesuai perkembangan zaman dan harga-harga barang. Karena setiap tahunnya harga barang ini pasti akan berbeda-beda. Bisa saja akan semakin naik dan bisa juga harga barang-barang tersebut bisa menurun. Karena setiap tahunnya pasti akan ada perubahan-perubahannya. Nah, itulah tadi skill dasar yang wajib dimiliki pedagang. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kamu dan jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, serta tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa dan salam sukses.